Presiden Joko Widodo memimpin pertemuan tiga negara yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Ada 4 hal yang dibahas terutama menyangkut masalah keamanan di area ketiga negara. Pertemuan diselenggarakan antara Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata ketiga negara. Dari Indonesia hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Malaysia diwakili Menteri Luar Negeri Dato' Sri Anifah Aman dan Panglima Angkatan Bersenjata Tan Sri Dato' Sri Jenderal Zulkifli Muhammad Zin. Sedangkan Filipina mengirim Menteri Luar Negeri Jose Rene de Almendras dan pejabat Panglima Angkatan Bersenjata Letnan Jenderal Glorioso Miranda. Pertemuan ini merupakan inisiatif Indonesia dengan latar belakang semakin meningkatnya tantangan keamanan yang mengkhawatirkan di perairan antara ketiga negara. Pertemuan ditutup dengan joint press statement yang disampaikan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Setelah itu Presiden Joko Widodo memastikan lokasi tempat penyanderaan terhadap 4 warga negara Indonesia di Filipina telah diketahui. Kelompok yang menyandera 4 warga negara Indonesia menurut Presiden berbeda dengan kelompok sebelumnya. Namun pemerintah berjanji tetap membuka jalur diplomasi dan komunikasi untuk segera membebaskan para sandera. Lokasinya kita sudah tahu, di pulau mana kita sudah tahu. Tetapi sekali lagi ini faksinya berbeda dengan yang kemarin. Faksinya berbeda. Jadi yang kemarin juga komunikasinya kan juga lama dan sangat sulit. Yang ini sudah ketemu lokasi, ketemu pulaunya, nanti kita akan bangun komunikasi lagi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Filipina terkait kondisi 4 WNI. Ya, nantinya pemerintah akan melakukan kembali diplomasi total untuk kembali menyelamatkan kembali 4 warga negara Indonesia yang masih ditawan di Filipina. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan pihaknya telah melakukan compare note untuk mengkoordinasikan informasi terkait 4 WNI. Selain itu, Kemenlu telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Filipina untuk melakukan koordinasi tambahan. Saat ini data dan informasi terkait koordinat posisi keempat warga negara Indonesia tersebut sudah berada di tangan Kemenlu. Nantinya Kemenlu dan juga pihak terkait akan melakukan pembebasan dengan instrumen diplomasi total. Mengenai 4 sandera, perkembangannya dapat saya sampaikan bahwa kita sudah dari waktu ke waktu kita terus memantau keberadaan mereka, ada di mana, kelompok mana yang memegang dan sebagainya. Dan kita sudah terus meningkatkan koordinasi kita untuk pelepasan 4 sandera tersebut. Teman-teman tahu bahwa kemarin saya juga melakukan pertemuan bilateral secara terpisah dengan Menteri Luar Negeri Filipina, dan antara lain kita kembali meningkatkan kerjasama koordinasi kita dengan pemerintah Filipina, dengan otoritas Filipina untuk pelepasan 4 sandera tersebut. Jadi informasi yang lebih detail sudah saya peroleh kemarin sore. Kita compare note dari informasi dari berbagai pihak dan kita sudah tahu keadaan, dan mereka alhamdulillah saat ini dalam keadaan Ada 4 kesepakatan awal yang dicapai dalam pertemuan kerjasama pengamanan perairan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ya, pemirsa, kesepakatan ini dibangun sebagai respons maraknya perompakan bersenjata, kejahatan transnasional, dan juga terorisme di kawasan.
Kesepakatan pertama yaitu kerjasama untuk patroli bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Detail untuk patroli bersama ini akan dibahas dalam pertemuan yang digelar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kedua mengenai tindakan yang akan dilakukan jika terjadi sesuatu di lapangan. Ketiga mengenai tukar-menukar informasi secepatnya antara ketiga negara. Hal ini secara teknis akan dilakukan dengan membuka hotline antara Crisis Center Indonesia dengan Malaysia dan Filipina. Dan yang terakhir menetapkan standar operasional prosedur yang jelas pada setiap tindakan bersama. Pertama adalah kita sepakat untuk melakukan Joint Coordinated Patrol. Yang kedua, kita sepakat untuk memberikan bantuan sesegera mungkin kalau kita melihat ada orang atau kapal dalam situasi distress dan memerlukan bantuan. Yang ketiga adalah kita sepakat untuk membentuk National Focal Point di antara tiga negara untuk memfasilitasi sharing information dan intelijen dalam waktu yang singkat dan juga koordinasi dalam menanggapi situasi emergensi. Jadi kita akan bentuk National Focal Point supaya kita bisa merespon secara lebih cepat. Dan yang keempat adalah kita sepakat untuk membuat hotline of communication di antara tiga negara, sekali lagi untuk mempercepat respon kita apabila terjadi situasi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan Panglima Tentara tiga negara. Pertemuan itu untuk membahas keamanan jalur laut di Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Sudah ada Aditya Warman dan Rizky Andrianto dari Gedung Agung Yogyakarta. Edit, bagaimana jalannya pertemuan Presiden Joko Widodo dengan delegasi luar negeri? Ya kan, memang baru saja pertemuan trilateral antara ketiga negara yaitu Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia sebagai tuan rumah baru saja selesai dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pertemuan tadi pagi yang dimulai sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, diawali oleh pertemuan ataupun kunjungan kebesaran oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta seluruh delegasi yang terlibat di dalam pertemuan hari ini. Egan, sebelumnya tim Berita Satu juga telah memantau sejak kemarin memang sudah terjadi beberapa persiapan baik yang dilakukan delegasi Indonesia maupun delegasi dari dua negara lainnya. Antara lain ialah persiapan dokumen yang harus disiapkan oleh masing-masing delegasi begitu, Egan, karena memang nantinya diakhiri ataupun pertemuan trilateral antara ketiga negara tersebut akan diakhiri dengan joint documents oleh ketiga negara terkait pembahasan pengamanan perairan di kawasan Asia Tenggara, khususnya di kawasan perbatasan laut di antara ketiga negara tersebut. Egan, dapat kami informasikan kembali bahwasannya pertemuan kali ini dihadiri dengan sistem 2+2, artinya dua delegasi penting dari setiap negara, dan dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini dihadiri oleh masing-masing Menteri Luar Negeri dari setiap negara dan juga Panglima Angkatan Bersenjata dari masing-masing negara. Dari Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan juga Jenderal TNI menjadi host begitu dari sambutan pertemuan trilateral yang dilakukan di Yogyakarta. Dari Malaysia, Menteri Luar Negeri yang datang ialah Datuk Sri Anifa Aman, dan juga dari Filipina, Menteri Luar Negeri Jose Rene de Almendras hadir pada siang hari ini. Dan Egan, dapat kami informasikan kembali bahwasannya pembahasan dalam pertemuan trilateral ini juga turut membahas bagaimana pengamanan di perairan, karena memang beberapa waktu lalu kasus perompakan dan juga penculikan 14 warga negara Indonesia dilakukan di laut Sulu-Sulu Selatan di Filipina, dan hal tersebut menjadi salah satu alasan dalam pembahasan pertemuan trilateral yang dilakukan
dilakukan pada siang hari ini. Egan, kenapa isu tersebut menjadi sangat penting untuk ketiga negara? Kita perlu ketahui bahwasannya daerah perairan tersebut dikatakan merupakan salah satu dari sumber penghasilan devisa perikanan nasional Indonesia. Dan inilah pernyataan dari Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi terkait betapa pentingnya isu ini harus dibahas. Berikut laporannya. Wilayah di antara tiga negara ini, wilayah perairannya itu memegang satu posisi yang sangat strategis dan penting bagi ekonomi ketiga negara. Beberapa data saya sampaikan, misalnya bahwa di daerah perairan itu terdapat 500 species of reef building corals dan 2.500 species of marine fishes. Itu untuk menunjukkan betapa kayanya sumber alam yang ada di lautan itu, the mega diversity. Ya, Egan, memang pertemuan trilateral yang dilakukan di Yogyakarta hari ini memiliki beberapa agenda. Yang pertama ialah mulai pukul 9.30 tadi, dimulai dengan kunjungan kehormatan ataupun courtesy call dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tadi Joko Widodo sempat menyambut seluruh delegasi yang hadir dalam pertemuan trilateral kali ini. Dan juga hal ini dilanjutkan dengan meeting yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dari masing-masing negara dan juga Panglima Angkatan Bersenjata dari tiga negara tersebut. Dan meeting tersebut dilakukan secara tertutup dan nantinya akan menghasilkan joint declaration dari ketiga negara tersebut. Dan pertemuan ini diakhiri dengan joint press statement dari masing-masing Menteri Luar Negeri yang baru saja selesai dilaksanakan. Egan. Pemirsa, kerjasama pengamanan perairan dilakukan setelah peristiwa pembajakan dan penyanderaan 10 ABK warga negara Indonesia oleh kelompok militan Abu Sayyaf. Kelompok ini beberapa kali melakukan penyanderaan kapal di wilayah perairan Filipina Selatan, bahkan tidak segan-segan untuk memenggal sandera mereka. Saat ini pemerintah terus berupaya membebaskan 4 WNI yang masih disandera salah satu faksi kelompok Abu Sayyaf. 10 anak buah kapal asal Indonesia yang disekap oleh kelompok militan Filipina Abu Sayyaf akhirnya dibebaskan. Mereka sebelumnya sempat disekap lebih dari 1 bulan. Sebelum dipulangkan, mereka ditampung terlebih dahulu di rumah Gubernur Sulu. Peristiwa penyanderaan terjadi saat 2 kapal berbendera Indonesia sedang berlayar dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan menuju ke Batangas, Filipina Selatan. 2 kapal yang dibajak itu adalah kapal Brahma 12 dan kapal tongkang Anan 12 yang membawa 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Upaya penyelamatan sandera sempat memakan korban jiwa, di mana 18 prajurit Filipina tewas dalam operasi pembebasan sandera di Pulau Jolo, Basilan. Mereka tiba-tiba disergap saat dalam perjalanan menuju lokasi sandera. Meski begitu, 5 militan Abu Sayyaf berhasil ditembak mati. Pada 15 April, kapal Tunda TB Henry dan kapal tongkang Christie di perairan perbatasan Malaysia-Filipina kembali dibajak. Kapal tersebut dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina menuju Tarakan. Kapal membawa 10 orang ABK WNI. Dalam pembajakan ini, seorang ABK diculik oleh salah satu faksi kelompok Abu Sayyaf. Keempat WNI yang masih disandera ini belum bisa dibebaskan. Pemerintah terus berupaya melakukan pembebasan para sandera dengan melakukan koordinasi intens dengan pemerintah Filipina. Anda menyaksikan News Update, saya Kevin Egan. Presiden Joko Widodo ada 4 kesepakatan awal yang dicapai dalam pertemuan tersebut. Kesepakatan pertama yaitu kerjasama untuk patroli bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Detail untuk patroli bersama ini akan dibahas dalam pertemuan yang digelar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kedua, mengenai tindakan yang akan dilakukan jika terjadi sesuatu di lapangan. Ketiga, mengenai tukar-menukar informasi secepatnya antara ketiga negara. Hal ini secara teknis akan dilakukan dengan membuka hotline antara Crisis Center Indonesia dengan Malaysia dan Filipina. Dan yang terakhir, menetapkan standar operational procedure yang jelas pada setiap tindakan bersama.
Hari ini Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan juga Panglima Militer dari Filipina dan Malaysia membahas mengenai pengamanan perbatasan dan pembebasan 4 warga negara Indonesia yang masih disandera. Dan untuk mengetahui hasil pertemuan, kita akan bergabung dengan Dadi Salampesi yang akan melaporkan langsung dari Yogyakarta. Ya, Dadi, apa hasil pertemuan dan bagaimana dengan upaya Indonesia dan juga Filipina untuk membebaskan ke-4 orang warga negara Indonesia ini? Pertemuan trilateral antara 3 Menteri Luar Negeri dan 3 Panglima Militer dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina sudah selesai pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat beberapa waktu yang lalu. Dan dari pertemuan pagi tadi setidaknya ada 4 poin kesepakatan yang berhasil disepakati oleh ketiga negara ASEAN ini. Yang pertama, ketiga negara sepakat untuk melakukan kerjasama atau menggencarkan koordinasi terkait dengan penjagaan keamanan di wilayah Laut Sulu yang disebut kaya akan sumber daya alam. Selain itu, kesepakatan yang diambil oleh ketiga negara juga memberi bantuan kalau ada orang ataupun kapal yang sedang dalam situasi darurat ketika melintasi ketiga wilayah teritorial negara, terutama yang ada di sebelah selatan Filipina, yang dalam beberapa waktu terakhir memang kerap kali terjadi tindak kejahatan di kawasan tersebut. Kesepakatan ketiga yang berhasil disepakati oleh ketiga negara dalam pertemuan pagi tadi, yaitu ketiga negara akan membentuk National Focal Point untuk memfasilitasi sharing informasi atau berbagi informasi keamanan maupun intelijen untuk menyikapi situasi darurat di kawasan selatan Filipina atau di sebelah utara Pulau Sulawesi. Dan yang tidak kalah penting, ketiga negara juga sepakat untuk membentuk hotline sehingga dapat mempercepat proses ataupun respon apabila ada situasi darurat yang terjadi di kawasan tersebut. Sementara terkait dengan detail SOP patroli atau kerjasama ketiga negara ini masih belum berhasil disepakati karena ketiga panglima militer baik dari Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina masih akan melakukan pertemuan untuk membahas detail-detail dari SOP patroli bersama ini. Dan pertemuan tadi digelar memang atas inisiatif Indonesia karena sebelumnya tindak kejahatan kerap kali terjadi di wilayah tersebut dan tidak hanya merugikan Indonesia tapi juga Malaysia bahkan Filipina. Di kawasan Laut Sulu memang kaya sekali akan sumber daya alam, bahkan tadi Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sempat menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut pada periode 2009 sampai 2013 mencapai 70%. Dan terkait dengan 4 sandera warga negara Indonesia yang sampai saat ini masih disandera oleh kelompok bersenjata di kawasan selatan Filipina, Presiden Joko Widodo, begitu juga dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan bahwa komunikasi intensif antara dua otoritas negara yaitu Filipina dan Indonesia masih terus dilakukan karena kemarin juga Menlu dari Filipina dan Menlu Indonesia sempat bertemu di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta. Namun dipastikan bahwa lokasi penyanderaan dari 4 WNI tersebut telah diketahui. Elvita. Ya, Dadi Salampesi, terima kasih untuk laporannya.